Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan kali ini saya lagi nggak mau bahas saham, tapi saya mau ngajak teman-teman belajar dari cut loss-nya Bill Ackman ketika dia pegang Netflix. Dia cut loss 400 juta dolar atau kurang lebih berapa ya? Yang pasti 4 triliun lebih gitu ya dari cut loss-nya Netflix ini. Kita bahas sekarang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bill Ackman dia ini investor juga teman-teman. Dia punya perusahaan aset manajemen. Kalau di Indonesia tuh teman-teman mungkin familiar dengan Saratoga ya, SRTG, atau Warren Buffett misalnya ya, dengan Berkshire Hathaway-nya. Jadi ini mirip-mirip, sama lah ya, bisnisnya sama, dia aset manajemen. Dan dimulai dari tahun 2004 ketika Bill Ackman ini dia punya modal 54 juta dolar. Dia bikin perusahaan investasi namanya Pershing Capital Management ya. Dan salah satu portofolio awalnya dia adalah Wendy's ya. Teman-teman tahu Wendy's itu restoran fast food gitu ya, jualan ayam goreng, burger ya, dan lain-lain lah ya, fast food gitu. Sebagai salah satu portofolio awalnya Bill Ackman di dunia investasi capital management. Dan singkat cerita investasinya itu naik sangat-sangat signifikan ya. Dan hari ini end up kurang lebih dia di 20.000 juta dolar. Jadi kenaikannya sangat-sangat signifikan. Itu sudah gabungan dari termasuk juga ketika Pershing Capital Management itu juga mendapatkan dana dari IPO dan lain-lain. Tapi singkat cerita kita bisa katakan investasinya si Bill Ackman ini sukses besar gitu ya. Dan dia melakukan sebuah investment baru, perubahan portofolio dengan menambah Netflix ke dalam portofolionya. Jadi sebelum sebuah perusahaan gitu ya, jangankan sebuah perusahaan investasi gitu, kalau kita sendiri aja investor retail individu mau nambah portofolio, kita perlu analisa gitu ya. Saya biasanya melihat analisa laporan keuangan tahunan full year, lalu satu kuartal untuk menambah keyakinan, dan akhirnya beli gitu ya, beli dan hold sampai jangka waktu tertentu atau sampai target tercapai gitulah. Dan si Bill Ackman ini sudah naksir ya, dia bilang di annual reportnya dia bahwa dia itu sudah naksir saham Netflix itu cukup lama teman-teman ya, cukup lama. Dan dia akhirnya memutuskan untuk masuk membeli saham Netflix di awal-awal tahun 2022. Mereka berkesempatan mendapatkan Netflix di harga yang atraktif, karena memang di saat itu saham-saham teknologi itu sedang turun, dan momen itu dimanfaatkan oleh Bill Ackman dan Pershing Capital Management untuk akhirnya masuk mengakuisisi saham Netflix. Dan salah satu alasan mereka untuk membeli Netflix memang dia sebut Netflix itu bisnisnya mudah dipahami gitu ya, kayak ya udah mereka produksi filmnya bisa dijual di worldwide, customernya itu worldwide gitu ya, dan jualannya itu nggak sulit, mungkin lebih ke arah kerjasama dengan sebuah negara supaya Netflix ini bisa masuk gitu ya. Contohnya dulu di Indonesia itu Netflix awal-awal belum bisa join ke salah satu provider besar, tapi sekarang ini Netflix sudah bisa join di Telkomsel, salah satu provider besar gitu ya. Dan itu salah satu tasnya Netflix lah untuk bisa jualan di sebuah negara. Tapi kurang lebih proses bisnisnya dia, selama customer itu ada internet, dia bisa beli layanannya Netflix ini gitu ya. Dan itu salah satu bisnis model yang mudah dimengerti, dan apa yang dijual juga sesuatu yang sekarang ini menjadi kebutuhan buat kita kali ya, karena kita perlu hiburan, kita perlu nonton film gitu ya, kita nonton Netflix santai di rumah sambil mager. Itu jadi salah satu culture-nya kita sekarang ini, apalagi selama pandemi kita nggak bisa keluar rumah ya, mau nggak mau kita beli salah satu layanan seperti ini. Saya sendiri juga pakai Netflix, dan so far tuh saya happy aja ya dengan Netflix. Uniknya teman-teman, nggak lama setelah muji-muji saham Netflix, di dalam annual reportnya Bill Ackman dan Pershing Capital Management memutuskan untuk exit, cut loss dari saham Netflix dengan total kerugian 400 juta dolar. Itu ya kerugian yang cukup besar, tapi cukup mengagetkan karena memang baru 3 bulanan aja nih teman-teman ya pegang saham Netflix gitu ya. Padahal kadang-kadang investor itu dibilangnya investor kok cut loss, investor kok nggak kuat lihat porto merah gitu ya, apalagi ya investor kok gampang cut loss, itu investor apa trader bunglon ya, kadang-kadang ada selentingan seperti itu. Tapi kita belajar dari sini ya, bahwa
Parsing Capital Management ini goalnya adalah investasi jangka panjang, tapi baru 3 bulan cut loss. Nah, apa sih yang terjadi di sana ya? Jadi dari exit letternya si Parsing Capital Management, dia bilang bahwa terjadi goncangan yang menyebabkan masa depan Netflix itu tidak bisa diprediksi dengan pasti ya. Salah satunya kejadiannya adalah mereka kehilangan 200.000 subscriber di kuartal 1 2022 gitu. Dan sekilas tentang Netflix teman-teman, memang di awal 2022 ini mereka terjadi penurunan annual operating margin-nya. Dari semula bertengger di angka 20%-an tahun lalu, mereka turun menjadi 19%. Sebenarnya penurunannya nggak terlalu signifikan gitu ya. Tapi yang menarik lagi ya, bahwa kalau kita melihat di laporannya mereka, laporan keuangan konsolidasi ya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya di tahun 2021 kinerja mereka itu nggak buruk-buruk amat ya, nggak buruk-buruk amat dalam artian mereka itu masih bisa menaikkan kinerja year on year itu sampai dengan 20% lebih ya, sampai dengan 20% lebih. Dan memang di akhir kuartal 2021-nya mereka ada goncangan yang menyebabkan pendapatannya mereka tuh turun drastis teman-teman ya. Dan dari hasil laporan keuangannya Netflix ini sepertinya jadi alarm ya buat Parsing Capital Management dan Ben Ehrlichman, dan mereka mulai menilai ternyata ada goncangan seperti ini ya di Netflix. Mereka kehilangan 200.000 subscriber, pendapatannya tiba-tiba turun drastis, dan sebenarnya itu juga pengaruh daripada konflik juga ya di Rusia, di mana Netflix itu keluar dari Rusia dan mereka kehilangan ratusan ribu subscribernya mereka, dan itu tentu saja berpengaruh terhadap kinerja Netflix di kuartal 1 2022. Dan meskipun demikian teman-teman ya, untuk Netflix sendiri di tahun 2021 menurut saya cukup memuaskan gitu ya, sebagai sebuah streaming TV show dan streaming film, karena ada beberapa film di dalamnya. Cuman ini adalah sedikit perbandingan di mana di tahun 2021 kalau kita ngomongin TV show, Netflix itu punya 6 dari 10 TV show yang paling dicari di seluruh dunia. Sedangkan kalau untuk film, mereka hanya nyumbang 2. Dan dilihat dari sini memang salah satu head-to-headnya mereka berhadapan dengan Disney dan Marvel ya. Disney dan Marvel, di mana film-film Marvel itu juga menjadi salah satu favorit dan ditayangkannya hanya di Disney Hotstar. Itu yang menyebabkan beberapa serial Marvel itu mulai berhenti sejak tahun 2020 ya. Beberapa program-programnya superhero yang Marvel pindah ke Disney Hotstar. Nah, si Netflix sendiri itu dalam laporan kuartalnya itu mereka sudah ngasih tahu ya, ada 3 hal yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan di tahun 2022. Yang pertama adalah sesuatu yang nggak bisa mereka kontrol teman-teman, terkait dengan kenaikan biaya paket data gitu ya, kemudian terkait dengan connectivity broadband di rumah-rumah, karena menyangkut dengan semakin banyaknya customer Netflix yang nontonnya itu via televisi, bukan lagi via HP seperti dulu-dulu di awal. Jadi mereka sekarang lebih suka nonton Netflix di televisi, dan pertumbuhan koneksi di rumah-rumah itu mempengaruhi proyeksi pertumbuhan Netflix di ke depan. Yang kedua adalah mereka menyadari bahwa mereka di beberapa area sudah sangat dominan, sehingga tidak mungkin lagi menambah market share dari area tersebut. Otomatis mereka harus mencari wilayah lain agar pendapatan dan customer mereka lebih naik lagi di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga adalah terkait kompetisi yang makin ketat, di mana ada Amazon, ada Apple, ada YouTube, ada Disney Hotstar, semuanya jadi saingan langsungnya Netflix di dalam bisnis media streaming. Jadi Netflix harus bekerja keras nih untuk bisa ngasih offering atau tawaran-tawaran yang lebih menarik lagi supaya bisa mempertahankan customernya mereka saat ini. Terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari cut loss-nya Bill Ackman $400 juta di saham Netflix? Kita mengetahui pentingnya mengelola portofolio teman-teman. Jadi sebelum mereka cut loss di Netflix, mereka lebih dulu untung 73% ketika mereka exit dari saham Starbucks gitu ya. Dan ketika mereka harus rugi 2% dari total dana, buat saya sebenarnya kerugiannya sangat-sangat masuk akal. Dan kalau mereka menganggap ini adalah alarm, sesuatu yang sulit diperbaiki dalam waktu dekat, saya pikir keputusannya Bill Ackman sesuatu yang layak diapresiasi gitu ya. Keputusan yang diambil ini tentunya sesuai dengan prinsip dari Parsing Capital Management, di mana mereka dalam melakukan investasi membutuhkan perusahaan yang dapat diprediksi dengan jelas bisnis modelnya, bisnis case-nya, pertumbuhannya, dan lain-lain. Dan sementara mereka menganggap
Netflix saat ini menjadi sebuah perusahaan yang sulit diprediksi dengan tantangan-tantangan yang muncul saat ini. Dan apa yang dilakukan oleh Bill Ackman ini sebenarnya untuk melindungi asetnya dia, karena jujur aja teman-teman, nggak akan semua investasi itu berhasil, itu harus ditanamkan oleh teman-teman. Di investasi itu akan ada berhasilnya, akan ada gagalnya juga gitu ya. Kalau misalkan teman-teman gagal dalam investasi di satu saham, kalian bisa mendapatkan return dari saham yang lain dengan nominal yang lebih besar. Dan kesimpulan dari video kali ini, apakah cut loss itu bisa menjadi sesuatu yang baik? Saya rasa iya ya gitu ya. Karena apa? Karena dengan secepat mungkin kita mendeteksi kegagalan investasi, kita bisa memindahkan uang itu di saham lain yang lebih atraktif. Ini jadi salah satu pembelajaran saya juga di 2 tahun ke belakang, karena beberapa kali ketika saya menemukan saham yang bagus, saya kehabisan alokasi gitu ya, atau alokasinya nggak mumpuni, sehingga ketika saya mendapatkan profitnya tidak terlalu besar ketika dibandingkan dengan total aset yang saya miliki gitu ya. Yang kedua, ketika kita sebagai investor dipaksa untuk exit, itu memang bisa jadi time to exit gitu ya. Kenapa time to exit? Ya seperti tadi yang Bill Ackman bilang ya, bahwa Netflix sedang penuh ketidakpastian terkait dengan jumlah subscriber, terkait dengan bisnis modelnya dia, terkait dengan proyeksi ke depannya, gangguan eksternal dan lain-lain. Sebagai investor memang ya itu mungkin jalan terbaiknya adalah exit gitu ya. Mungkin suatu saat Bill Ackman akan masuk lagi ke Netflix, yang who knows, nggak ada yang tahu, karena memang investor seperti itu ya, kita harus bisa beradaptasi. Kalau saatnya exit ya kita exit, kalau saatnya kita masuk lagi ya kita masuk lagi, nggak apa-apa gitu ya. Nggak harus anti kita udah keluar nggak pernah mau beli saham itu lagi, nggak juga gitu ya. Dan sebagai investor, kalau kita bisa mendeteksi lebih awal terkait perubahan fundamental perusahaan itu lebih bagus, karena kita bisa menutup kerugian atau kita tidak terjebak dalam kerugian yang lebih dalam. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau kalian suka, subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Dan feel free untuk tanya apapun di kolom komentar juga. Sampai ketemu di next video guys. God bless you. Bye-bye.